Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Magdalena Clarita Soebau sebagai chairperson. Saya Marlen Febriani Paru sebagai minute secretary. Saya Getroida Julialona sebagai board writer. Saya Yohanes Rizaldi Pratama Tabas sebagai group member. Saya Yohana Ola sebagai group member. Baik, jadi sekarang kami akan membahas kasus 2.1 nomor 23 dengan soal berbunyi, misalkan populasi hewan PP dengan angka kematian konstan delta sama dengan 0,01 dan angka kelahiran beta sebanding dengan P. Misalkan P0 sama dengan 200 dan P aksen 0 sama dengan 2, maka A. Kapan P sama dengan 1000? B. Kapan terjadinya hari kiamat? Nah, dari soal ini menurut teman-teman sendiri, apa saja konsep-konsep sulitnya? Baik, kalau dari saya itu konsep sulit yang pertama itu apa arti dari kelahiran beta sebanding dengan P? Oke. Nah, selain itu apakah ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Oke, silakan. kalau dari saya, kalau misalnya P0 itu sama dengan 200 dan P aksen 0 itu sama dengan 2. Nah, itu artinya apa? Nah, masih adakah yang ingin menambahkan? Mungkin dari saya sendiri, dari pertanyaan B ini tentang kapan terjadinya hari kiamat itu, pertanyaan saya adalah kira-kira apa syarat kiamat itu terjadi sehingga kita bisa mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Oke. Masih adakah yang ingin menambahkan terkait konsep sulit ini? Atau sudah pas? Pas. Pas. Oke, kalau misalkan konsep sulitnya sudah pas semua, sekarang kita akan lanjut mencari pertanyaan utamanya. Nah, di sini mungkin teman-teman sendiri ada yang mau memberikan saran untuk pertanyaan utamanya. Saya, Oke, silakan. bagaimana cara menentukan model populasi dengan delta konstan dan beta sebanding dengan P? Oke. Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan model populasi dengan delta konstan dan beta itu sebanding dengan P? Selain itu, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, silakan. Bagaimana cara kita menghitung nilai UT atau waktu ketika suatu populasi itu berada pada nilai tertentu? Oke, cara menghitung nilai populasi ketika nilai P-nya itu berada pada nilai tertentu. Oke, masih adakah yang ingin menambahkan pertanyaan utamanya? Saya. Oke. Oke, baik. Kalau menurut saya, ketika kita tahu model populasinya atau persamaan PT-nya, maka dengan sendirinya kita bisa menentukan waktu pada saat nilai P itu berapa saja, begitu. Oh, jadi maksudnya di sini teman Aldi itu karena kalau misalkan dia penilai P itu sudah diketahui, berarti P-nya ini dengan sendirinya diketahui seperti itu. Ya. Oke. Jadi di sini teman Aldi memberikan saran. Oke, dari saran yang teman Aldi berikan, saya rasa dari ketiga pertanyaan utama ini kita bisa menarik satu kesimpulan untuk pertanyaan utama. Dari saya sendiri itu, menurut saya bagaimana cara kita itu mencari model populasi dari masalah yang diberikan. Menurut teman-teman sendiri, jika pertanyaan utamanya seperti itu bagaimana? Apakah teman-teman Saya sependapat, karena kan di sini sudah dikasih tahu yang terjadi. Jadi tinggal kita mencari model untuk menyelesaikan masalah populasi. Jadi kita semua sepakat ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah sepakat dengan pertanyaan utamanya. Oke, setelah kita sudah dapat pertanyaan utamanya, selanjutnya menurut teman-teman nih dari soal ini, kira-kira bagaimana sih langkah kita untuk menyelesaikan soal ini? Mungkin teman-teman bisa berikan pendapatnya teman-teman. Saya, Oke,
Oke, silakan. Yang pertama itu kita harus membuat persamaan populasinya. Oke, yang pertama menurut teman Yona itu kita harus buat persamaan populasinya. Nah, adakah yang ingin menambahkan lagi mungkin? Saya Oke, silakan. kalau dari saya kita mencari nilai K dengan mensubstitusikan delta P0 dan delta P akse 0. Oh, jadi di sini menurut teman Aldi itu kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui setelah itu. Oke. Nah, setelah ini mungkin ada lagi teman-teman yang ingin memberi saran terkait penyelesaian soal ini. Mungkin dari saya sendiri, Oke. di sini saya mengusulkan untuk kita mencari nilai populasinya terhadap waktu dengan menggunakan pemisahan variabel. Oh, baik. Betul. Jadi setelah ini mungkin ada lagi kah yang mau memberikan saran terkait langkah-langkahnya? Oke, silakan. Menurut saya, kita substitusikan nilai P sama dengan 1000 pada persamaan populasi terhadap waktu yang tadi kami cari. Oh, oke, baik. Jadi di sini maksud teman Maren itu kita mencari yang dari poin A ya, kapan P-nya itu 1000. Oke, apakah masih ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau begitu saya sendiri izin menambahkan karena di situ pertanyaan B itu ditanya kapan terjadi hari kiamat, berarti di sini kita itu perlu mencari cara untuk mengetahui kapan terjadi hari kiamat itu sendiri. Nah, kan di sini kita sudah saling memberi masukan nih. Nah, setelah memberikan masukan dan juga saran tentang langkah-langkah ini, sekarang kita akan melihat langkah sistematisnya sekaligus kita akan sama-sama mengerjakan soal ini. Oke. Nah, tadi kan kita sama-sama sudah memberikan saran kan teman-teman. Nah, kalau dari saya sendiri itu menurut saya bagaimana jika penyelesaiannya ini sama seperti yang tadi teman Yona katakan, bagaimana kalau langkah awalnya itu kita buat persamaan populasi itu dengan deltanya itu 0,01 dan juga betanya itu sebanding dengan P. Menurut teman-teman sendiri bagaimana? Ya, saya setuju. Karena yang sudah kita ketahui bersama kalau persamaan populasinya itu atau persamaan umum dari populasinya itu adalah dp per dt sama dengan beta dikurang alfa dikali dengan p. Oke. Jadi ini pendapatnya teman Yona terkait persamaan populasi. Mungkin ada yang ingin memberikan tambahan? Saya baik, kan sudah didapat nih persamaan populasi secara umum. Kita lihat nih yang diketahui di sini, angka kelahiran beta itu sebanding dengan P. Ya. Maka beta di sini sama dengan K dikali P. Sehingga kita substitusikan nilai beta ini dengan K kali P. Oke, berarti di sini persamaannya itu jadi dp per dt sama dengan kp. Ya, kp dikurang delta dikali dengan p. Oke, mungkin di sini kita bisa kerja lanjut. P-nya ini kita bisa kali masuk. dp per dt sama dengan kp kuadrat kurang delta p. Oke. Nah, di sini kan kita sudah dapat persamaan dari populasinya ini kan. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini
apa lagi yang harus kita lakukan setelah kita dapatkan persamaannya? Oke baik, kalau saya kita substitusikan nilai delta P0 sama dengan 200 dan P aksen 0 itu sama dengan 2 ke persamaan populasinya. Oke. Sehingga kita peroleh dp per dt nya itu sama dengan 2 dan p nya itu sama dengan 200. Berarti K kali 200 kali dengan 200 kuadrat kurang kurang 0,01 dikali dengan 200. Oke. Nah, berarti ini kita bisa kerjakan sama-sama ya teman-teman. Jadi di sini berarti jadinya itu 2 sama dengan 40.000 K dikurangi 2. Nah, berarti 2-nya kita pindah ruas, jadinya 4 sama dengan 40.000 K. Berarti nilai K-nya kan sama dengan sama dengan 4 per 40.000. Nah, oke, berarti di sini kita masih bisa kecilkan lagi. Oke. Berarti nilai K di sini sama dengan 1 per 10.000. Oke, di sini kita sudah nilai K-nya. Selanjutnya, Karena kita sudah dapat nilai K itu sama dengan 1 per 10.000, sehingga kita bisa substitusikan nilai K ini ke dalam persamaan dp per dt sama dengan kp kurang delta dikali p. oke. Baik, kita substitusi. Persamaannya jadi dp per dt itu sama dengan P P per 10.000 kurang 1 per 100 dikali P. Oke. Nah, mungkin di sini 1 per 10.000-nya kita bisa keluarkan. Berarti persamaannya jadi 1 per 10.000 P nya juga kita keluarkan, kita kali P kurang 100. Nah, oke. Nah, berarti kan di sini kita sudah dapat persamaan dengan nilai K-nya yang sudah diketahui juga. Nah, menurut teman-teman, kira-kira setelah kita dapatkan solusi seperti ini, langkah selanjutnya itu apa lagi? Saya Oke. langkah selanjutnya di sini kita akan menggunakan pemisahan variabel pada persamaan populasi yang baru untuk mendapatkan nilai dari PT dengan gunakan integral Oke, berarti kita gunakan pemisah variabel. variabel. Oke, kita berarti di sini kita sebelum integralkan berarti kita harus ini dulu. Yang P Jadi kita ya harus pindah ruaskan. Ya, yang Ya. P dengan DP dan 1 per 10.000-nya dengan dengan DP. DP. Lalu kita Baru kita integralkan. integralkan. Ya, betul. Nanti 1 per P kali Satu per 10.000 dikurang oke. Saya ingin menambahkan Iya, sedikit. silakan. Karena di sini kan ada apa, jadi kita pisahkan saja jadinya 1 per P 1 per P dengan 1 per P kurang 100 dikurangi 1 per P DP. Menurut teman-teman bagaimana? Oh, boleh supaya
Jadi maksudnya di sini supaya nanti integralnya lebih mudah kan. Jadi Atau kita modifikasi. kita bentuk- modifikasi. ya, Oke. bentuk ini. Berarti ini nanti jadinya integral Integral dari Satu per dengan satu per dengan P minus 100 100 kurang 1 per per P. 1 per P. Oke. Sepertinya ada yang harus kita tambahkan teman-teman. Dikalikan Dikalikan satu dengan per 1 per 100. Ya, betul sekali. Kita harus kalikan dengan 1 1 per per 100. DP sama dengan yang samping tetap saja ya. 10.000 DP. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa lihat teman-teman kalau 1 per 100 dan 1 per 10.000 ini kan sama-sama konstanta. Jadi kita bisa keluarkan atau di sini bisa langsung 100-nya ini kita 1 per 100 kita pindah luaskan ke bagian kanan. Nanti kita pindah los. Iya. Di atas ini. 1 per 100 Itu Integral. kita Integral dari- keluarkan berarti integral dari 1 per P P min dikurang 100 100 dikurang dikurangi 1 per P 1 per P DP DP sama sama dengan dengan 1 per 10.000 1 per 10.000 integral dari DP. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi teman-teman 100 ini kan kita bisa pindah ke samping. Berarti yang di samping kiri sini tersisa integralnya kan. Ya. Nah, integral dari 1 per P100 itu kan ln dari P per kurang P kurang 100. P kurang 100. 100. Oke, berarti Berarti yang di integral di sini integral. kita lankan. Iya, ya pakaran langsung integral dari itu kan ln lan P Lan. kurang 100 P kurang 100 dikurang lan P ln P itu sama sama dengan dengan karena tadi kan 100-nya kita sudah pindah Pindah ruas. ruas. Berarti di situ tersisa 1 1 per per 100 T. T 1 per 100 100 T T kita tambah dengan Konstan. konstan. Oke. Nah, kan kita sudah dapat seperti ini kan teman-teman. Berarti seperti sifat pada logaritma, sifat pada ln juga kan sama tuh teman-teman sudah tahu kalau pengurangan pasti nanti jadi Kita bisa bagi atau Iya, pembagian betul. kita bisa ubah Bisa bentuknya ubah. ke pengurangan pengurangan. ya betul. Berarti itu kita bisa ubah ln P dikurang 100 dibagi dibagi dengan P dibagi P sama dengan 1 per 100 1 per 100 T. T. Nah teman-teman kan kita sudah dapat persamaannya seperti ini. Menurut teman-teman cara penyelesaiannya itu bagaimana? Kita eksponensialkan ke kedua ruasnya. Iya betul. Jadi kita eksponensialkan kedua ruas. Nah berarti kan eksponensial dari ln sendiri kan nanti habis kan. Jadi kita tinggal dapat P kurang 100 per P P sama dengan itu jadinya eksponensial dari 1 1 per per 100 P T tambah ditambah dengan C1. C1. Oke. Berarti di situ P pangkat C1 kan kita bisa ubah dia jadi sebuah konstanta, ya kan? Jadi kita mungkin kita lakukan pemisalan saja Iya. dari E pangkat C1 ini C1. kita misalkan dengan C. Oke, kita misalkan dengan C berarti persamaan ini nanti jadi E pang E pangkat C1. tunggu. P kurang 100 per P sama dengan C C kali E pangkat T P per 100. 100. Oke, kita kan sudah dapat teman-teman persamaan seperti ini. Kira-kira apa yang harus kita buat langkah selanjutnya? Oke, silakan. Oke, baik, menurut saya kan di sini telah didapat nih satu persamaan
di sini kan ada diketahui nilai P. Seperti kita lihat pada soal P P0 di sini dengan P terhadap waktu T sama dengan 0 itu adalah 200. Jadi menurut saya kita substitusikan P0 ini dengan waktunya 0 yang 200 ini ke dalam persamaan yang telah kita dapat, yakni P. Oke. Menurut teman-teman bagaimana? Iya betul. Selain berarti di sini nanti persamaannya itu jadi oke, kita substitusi P200 dan T-nya itu 0. Berarti kan jadinya 200 kurang 100 dibagi 200 sama dengan C dikali E pangkat 0 per 100. Oke. Nah di sini kan E pangkat 0 per 100 itu kan anggap saja E pangkat 0. Nah E pangkat 0 sendiri kan 1. Nah berarti kita bisa peroleh nilai C. Berarti 200 kurang 100 itu 100 bagi 200 seperdua ya. Berarti nilai C-nya itu seperdua. Oke. Nah kan kita sudah peroleh nilai C, berarti kita masukkan ini nilai C ini kembali ke persamaan yang sebelumnya. Ya, betul, persamaan yang itu. Berarti persamaannya menjadi P dikurang berarti P kurang P dikurang 100 per P P sama dengan 1 per 2 dikali dengan E pangkat T per 100. Oke. Mungkin kita bisa hapus bagian ini kah teman-teman supaya kita lanjut lagi. Nah, berarti sekarang karena tadi kita sudah dapat nilai C, tugas kita sekarang itu cari nilai P-nya. Berarti di sini kan P kurang 100 per P. Itu berarti bentuknya kan bisa kita ubah kan? Iya, karena P per P sendiri kan dibagi hasilnya kan satu kan. Iya, Jadinya 1 kurang 100 per P. Iya, oke. Berarti jadinya itu 1 kurang 100 per P sama dengan setengah dari E pangkat P per 100. Nah berarti selanjutnya kita bisa pindah ruaskan 100 per P nya itu dan setengah E nya itu yang ke samping. Berarti jadinya 1 kurang E pangkat T E pangkat T per 100 dibagi 2 sama dengan 100 per P. Nah, oke. Berarti kan di sini kita sudah bisa lah teman-teman cari nilai P-nya kan. Berarti nanti kita peroleh nilai P-nya itu sama dengan 100 per 100. Jadi di sini kita pindah Pindah ruas ruas. mendapatkan nilai P. Oke. Jadinya 100 per 1 kurang E pangkat P per 100 bagi 2. Nah, di sini kan kita sudah dapat persamaannya kan, teman-teman sudah dapat nilai P-nya. Menurut teman-teman langkah selanjutnya itu apa lagi? Apa yang harus kita lakukan? Oh, oke, silakan. Karena kita sudah dapat nilai P-nya, maka kita substitusikan di pada bagian pertanyaan A itu P sama dengan 1000 ke dalam persamaan PT yang sudah kita dapatkan ini. Betul. Nanti di situ P-nya kita ganti dengan 1000 kan? Dengan Iya. 1000. Nanti persamaannya jadi 1000 sama dengan 1
100 per satu kurang E E pangkat pangkat T T per 100. dibagi 2. dibagi dua. Nah, berarti di situ kita bisa pindah-pindah ruas. Yang 1 kurang E pangkat T per 100 per 2 kita pindah ke samping. Iya kan? Oke, berarti jadinya itu 1 kurang 1 kurang E pangkat T per 100 per per 2. dua. Jadi kita tinggal bagi 100 Bagi 1000. Ya, betul. Berarti sisanya 1 per 10. 10, ya. Berarti di sini karena kita mau cari di sini itu kan kita mau cari nilai T-nya. Berarti kalau kita sudah pindah ruas kan itu 1 dengan 1 per 10 kan bisa kita tukar. iya, Tukar posisi. tukar. Berarti jadinya itu Jadinya 1 kurang 1 per 10 sama dengan E pangkat T per 100 per 2. Bagi dengan 2. Oke. 1 kurang 1 per 10 itu 9 per 10. 9 per 10. Dikali dengan 2. Iya, betul. Dikali Kita dengan kali dengan 2. 2. Berarti di samping itu nanti tinggal E pangkat T per 100. Oke. Berarti kita dapat 18 per 10. 18 per 10 itu sama dengan E pangkat T per 100. Nah, menurut teman-teman nih, kan kita mau cari nilai T kan? Nah, PE-nya bisa hilang nih, apa yang harus kita buat? Oke. Baik, maksud saya kan di sini kan E pangkat T per 100 eksponensial. Berarti kedua ruas ini kita lengkap. Oh, iya betul. Kita lainkan Kalau menurut teman-teman gimana? iya betul. Supaya E-nya itu hilang. Berarti jadinya itu len 18 per 10 sama dengan ini T per 100. Nah, dari sini berarti kita bisa dapat nilai T-nya itu sama dengan 100 100 dikali dengan Dan 18 per 10. Oke. Nah, karena kita dapat nilai T berarti kan poin A tadi itu sudah terjawab. Berarti kapan P sama dengan 1000 itu ketika T sama dengan 100 kali ln 18 per 10. Nah, selanjutnya kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan? Oke, silakan. Oke, baik, menurut saya langkah selanjutnya itu seperti pada pertanyaan B itu adalah kapan terjadinya hari kiamat. Jadi yang saya ketahui kiamat itu terjadi ketika populasi itu cenderung tak berhingga dan dalam waktu yang terbatas. Sehingga di sini penyebut pada populasi terhadap waktu ini kita samakan dengan 0. Oke. Berarti untuk jawab yang poin B ini menurut teman Gena itu kita harus penyebutnya itu harus kita samakan dengan 0. Berarti bisa kita tulis Dari persamaannya. oke, berarti di situ bisa kita tulis jadi penyebutnya kan 1 kurang E pangkat T per 100 per 2. Oke. Itu 1 kurang E E pangkat T per 100 per 2 sama dengan 0. Oke. Berarti di sini kita tinggal kali maka T per T per 100 sama sama dengan dengan 0. 0. Oke. 2 di sini dan kita pindahkan Pindahkan T per 100. Nah, berarti yang bagian ini kita buat sama yang kayak ya karena Iya. eksponensial jadi kita Lengkapkan lengkap kedua ruas. dua Nah, sama T per 100. Berarti T-nya sama dengan 192. 100.
karena di sini kita sudah dapat nilai P sama dengan 100/2, berarti terjawab sudah untuk kasus nomor 23 ini. Baik, saya izin menambahkan. Jadi karena kita sudah mendapatkan T sama dengan 100 dikali ln 2, berarti terjawab kalau kiamat itu terjadi pada waktu T-nya itu sama dengan 100 dikali dengan ln 2. Iya, betul sekali. Jadi karena tadi yang bagian A sudah terjawab dan poin B juga sudah terjawab, berarti kasus kita ini sudah terselesaikan. Baik, sekarang kita akan lanjut ke kasus 2.4 nomor 1. Di sini kasusnya itu berbunyi, temukan solusi tepat dari soal nilai awal yang diberikan, kemudian terapkan metode Euler 2 kali untuk memperkirakan hingga 4 desimal. Nah, solusi ini pada interval 0 sampai 0,5. Pertama itu dengan ukuran langkahnya itu H sama dengan 0,1, kemudian dengan H sama dengan 0,05. Buatlah tabel yang menunjukkan nilai perkiraan dengan H sama dengan 0,1, nilai perkiraan H sama dengan 0,05, dan nilai sebenarnya pada titik X sama dengan 0,1 sampai 0,5 dari persamaan dy per dx-nya itu sama dengan negatif y, di mana y0 itu sama dengan 2. Nah, di sini teman-teman, dari pertanyaan ini kira-kira menurut teman-teman itu apa saja konsep-konsep sulitnya? Saya Oke, silakan. konsep sulit yang pertama dari saya mungkin apa itu metode Euler. Oke. Nah, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Dikatakan di soal bahwa mencari solusi dengan ukuran langkah H sama dengan 0,1, kemudian H sama dengan 0,05. Nah, pertanyaan saya di sini apa maksud dari pernyataan tersebut? Oke. Jadi maksud dari pernyataan ukuran langkah 0,1 kemudian dengan H 0,05. Oke. Mungkin ada lagi kah yang ingin menambahkan? Saya. Oke, silakan. Baik, di sini saya bertanya, bagaimana cara kita untuk menghitung nilai eksaknya? Oke, jadi di sini bagaimana cara Kita nilai untuk eksak menghitung. itu nilai sebenarnya. Ya. Oke, bagaimana cara menghitung nilai sebenarnya? Oke, apakah ada yang ingin menambahkan lagi terkait konsep sulit ini atau menurut teman-teman sudah pas? Pas. Oke, kalau misalkan sudah pas, kita akan lanjut mencari pertanyaan umumnya. Kira-kira ada yang ingin memberikan solusi untuk pertanyaan umumnya? Oke, silakan. Mungkin dari saya pertanyaannya bagaimana cara kita menghitung nilai perkiraan dan nilai sebenarnya atau nilai eksak dari kasus pada soal nomor 1 ini. Oke, jadi pertanyaan utama, saran yang pertama itu bagaimana cara untuk menghitung nilai perkiraan dan juga nilai eksak. Oke, mungkin selain ini ada yang ingin menambahkan? Oke, saya Oke, silakan. di sini saya akan memberikan sedikit pendapat, karena di soal kan sudah diberikan informasi untuk menggunakan metode Euler. Jadi bagaimana dalam pertanyaan ini itu kita cantumkan dengan metode Eulernya juga. Oh, jadi maksudnya itu dalam pertanyaannya itu metode Eulernya juga dicantumkan. Dicantumkan ya. Oke. Kalau begitu menurut teman-teman bagaimana kalau misalkan pertanyaan utamanya itu kita ubah menjadi bagaimana cara mencari solusi yang tepat dengan menggunakan metode Euler? Menurut teman-teman bagaimana kalau seperti itu pertanyaannya? Apakah pas? Pas. Oke, baik. Berarti di sini pertanyaan utama kita itu bagaimana cara untuk mencari solusi yang tepat dengan menggunakan metode Euler. Euler.
setelah kita dapatkan pertanyaan utamanya, sekarang dari soal ini nih teman-teman, kira-kira menurut teman-teman itu bagaimana sih langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, silakan. Menurut saya kita mencari solusi eksak dengan metode pemisahan variabel. Oke, jadi menurut teman Marlen, pertama-tama kita harus cari solusi eksaknya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan terkait hal ini? Saya Oke, kalau silakan. dari saya kita substitusikan nilai x-nya itu pada solusi eksak. Oke, jadi kita substitusi nilai x ya, Ya. pada solusi Eksak eksak. atau nilai sebenarnya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Oke, silakan. langkah selanjutnya itu mencari bentuk persamaan dari metode Euler. Oke, jadi maksudnya setelah dapat metode eksak, selanjutnya kita cari persamaan dari metode Euler, bentuk dari metode Euler. Nah, kalau sudah seperti ini mungkin ada lagi yang ingin menambahkan kira-kira langkah. Oke. Baik, dari saya mungkin langkah berikutnya itu kita substitusi nilai awal yang sudah diketahui untuk H sama dengan 0,1 dan H sama dengan 0,05. Oke, berarti langkah keempat itu kita substitusi nilai H sama dengan 0,1 dan kemudian H sama dengan 0,05. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi mungkin langkah-langkahnya? Jika tidak ada lagi, mungkin dari saya sendiri, setelah kita mendapatkan semua ini, kita bisa merangkumnya dalam bentuk tabel. Jadi di sini kita bisa rangkum solusi eksaknya dan juga nilai perkiraannya itu dalam bentuk tabel. Nah, setelah kita sudah tahu cara-cara dan juga langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini, maka sekarang mari kita sama-sama menyelesaikan persamaan ini. Oke, berarti seperti itu. Oke. Baik, setelah kami cakap secara bersama-sama, kami peroleh hasil seperti ini. Dimana untuk X sama dengan 0,1 itu, Y eksaknya itu sama dengan 1,8097. Untuk Y dengan H sama dengan 0,1 itu, Y-nya nilai X-nya sama dengan 1,8000, dengan Y dengan H sama dengan 0,05 itu diperoleh nilainya itu 1,8050. Untuk X sama dengan 0,2, kita dapatkan Y eksaknya itu 1,6379. Untuk Y dengan H sama dengan 0,1 nilainya 1,6200. Dan untuk Y dengan H sama dengan 0,05 itu nilainya 1,6290. Baik, untuk X sama dengan 0,3, Y eksaknya 1,4816. Y dengan H sama dengan 0,1 didapat 1,4580. Y dengan H 0,05 didapat 1,4702. Untuk X sama dengan 0,4, Y eksaknya 1,3406. Y dengan H 0,1 dapatnya itu 1,3122. Untuk Y dengan H 0,05 dapatnya itu 1,3269. Yang terakhir untuk X sama dengan 0,5, Y eksaknya kita peroleh 1,2131. Untuk Y sama dengan H sama dengan 0,1 diperoleh 1,1809. Untuk Y dengan H sama dengan 0,05 diperoleh 1,1975. Baik, sekian hasil diskusi kami. Terima kasih.